kan negara sosial. Jadi Sudarlun pro kontra terkait lembaga Wali Nanggro terus bergulir menjelang berakhirnya masa jabatan Tengku Malik Mahmud Al-Haitar pada 16 Desember mendatang. Hingga saat ini belum diketahui pasti bagaimana kelanjutan jabatan sosok pemangku adat Aceh ini untuk 5 tahun ke depan. Keberadaan lembaga Wali Nanggro pada dasarnya sangat penting karena wujud dari simbol Aceh. Namun, ia mengatakan saat ini keberadaan lembaga pemangku adat ini belum menunjukkan eksistensinya yang begitu baik sehingga muncul sikap apatis dari masyarakat terkait keberadaannya. Saya melihat bahwa masalah Wali Nanggro ini ditutup-tutupi, tidak transparan. Rakyat nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba udah muncul Wali Nanggro, tiba-tiba udah habis masa jabatan. Itu pun orang nggak tahu. Tiba-tiba udah ada Wali Nanggro yang baru atau Wali yang Nanggro yang lama naik balik. Itu semua di luar pengetahuan daripada masyarakat. Coba dibandingkan dengan misalnya caleg aja, jangan kita bilang gubernur atau presiden, udah jauh-jauh sebelumnya dipersiapkan. Gambar-gambar isu-isu begitu udah ada di jalan-jalan protokol di mana-mana. Caleg aja tengok, oh ini yang caleg yang akan muncul, udah tahu siapa calonnya. Rakyat sehingga rakyat bisa mempelajarinya dan memilihnya siapa yang mereka suka. Wali Nanggro ini tanggal 15, sekarang tanggal berapa? Tanggal 11? 4 hari lagi belum ada apa-apa pun, banyak sekali orang yang belum tahu. Kan? Makanya orang apatis. Itu makanya timbul alah kepada lembaga Wali Nanggro. Apa habis yang nala tak habis biaya. Saya sudah ada putar-putar nak seolah-olah rakyat tidak ikut serta di dalam apakah dia memilih, apakah dia menentukan calon, tidak tahu apa, tidak ada hubungan sama sekali. Seolah-olah ini hanya untuk golongan tertentu saja. Kan? Itu satu dari segi kelembagaannya dan opini. Jadi saya fikir alhamdulillah bagus sekali ada macam orang yang menulis. Itu kan mulai Haikal yang tulis. Baru timbul sekarang kat sini. Surat-surat kabar pun tidak berani memuat itu. Malah saya dengar kemarin, saya dengar dalam seminar Cik Azhari Jaga bilang ini bukan polemik, ini polemik yang dipolemikkan oleh masyarakat. Apa dipolemikkan masyarakat? Masyarakat ingin tahu. Itu masyarakat kan berhak menentukan siapa yang akan dipilih itu menjadi Wali Nanggro. Wali Nanggro itu Wali Nanggro siapa? Jadi sekarang dianggap seorang Wali Nanggro itu hanya sepi kepunyaan satu golongan. Dia memihak hanya kepada PA saja, itu pun tak betul. Dia sepatutnya tidak memihak. Dia Wali Nanggro Aceh, bukan Wali Nanggro PA, jangan silap. Jadi kelembagaan Wali Nanggro ini sebetulnya penting kali. Sebetulnya saya fikir dari segi MOU, hasil daripada MOU inilah satu yang positif. Kebanyakan banyak hal lain negatif. Perjuangan kita yang sudah sampai sebenarnya ke pucuk, perjuangan Aceh mereka, sebenarnya kita sudah menang. Tapi dibawa mereka dikembalikan kepada nol kembali. Itu saya bilang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Wali Negara Tunku Sandira. Kita sudah dengan waktu deklarasi 4 Desember 76, itu berarti kita sudah memisahkan diri pada Indonesia. Itu makanya kita buat, sudah kita berjuang, opini masyarakat dunia sudah tahu bagaimana, sehingga kita buat perdamaian itu di Jenewa. Kenapa nggak dibuat di Jakarta aja? Coba sekarang, nggak bisa lagi kita buat di dunia, karena kita adalah provinsi daripada Indonesia. Jadi perjuangan itu kan sudah kembali ke nol. Itu kan, jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang negatif. Yang positif, tapi dengan adanya lembaga Wali Nanggro, itu salah satu peristiwa yang baru, yang tidak ada sebelum Aceh mereka. Sejak 45, paling-paling ada dia kasih kita Daerah Istimewa Aceh. Dalam apa istimewanya?
yang kemudian dikutak-katik lagi, diulang lagi begini, kasih otonomi ni, kasih otonomi sana. Tapi coba, itu makanya berontak. Masa kita minyak kita hanya 1% dikasih sama kita oleh masa Soeharto dulu, tak sampai pun 1% mungkin. Kita yang ada bangun kedai Jakarta, tak salah dia. Anak draw dia ini, anak kau dah bibu. Anak draw dah nampak di kulanya, anak kau dah sebelah. Tak kira mula Nanggro. Siapa yang akan memimpin perjuangan sesudah wali enggak ada misalnya, sudah kami buat orang-orang yang hierarkinya menurut hierarki kepemimpinan. Itu waktu enggak ada Tunku Hasan, Dr. Mutar. Yang senior sesudah Tunku Hasan. Lepas itu Guilias Lebay. Lepas itu yang saya, giliran saya. Sesudah giliran saya, Zaini. Lepas Zaini, Zubir. Itu sampai situ aja kami baru susun. Dan enggak ada. Karena dia enggak ada di sini. Dia enggak ada pernah berjuang satu hari pun di Rimba. Bagaimana? Itulah konflik antara orang Libya dengan orang dalam. Yang enggak pernah ke Libya. Itu coba baca kalian. Situ timbul konflik. Kenapa orang-orang yang di dalam ni digeser semua? Itu saya, karena saya pikir ini saya sudah lama di luar negeri. Saya sudah tua. Jadi saya terserah kepada rakyat lah. Karena itu bukan wewenang saya untuk menunjuk saya menjadi artinya wali Nanggro kan. Saya enggak ada tabiat begitu. Ya, kalau kalian memang menganggap saya masih mampu, memang perlu untuk mempersatukan Aceh kembali, insya-Allah saya bersetuju aja. Meskipun saya sudah bersetuju, maksudnya dengan catatan kalian harus bantu saya. Itu karena sendiri saya nggak mampu, apalagi melihat keadaan masyarakat Aceh yang cukup terpecah belah sekarang. Ulama aja pecah belah. Ulama aja payah kita. Coba aja sekarang. Coba semayang pergi mengenai tarawih mantai yang kajamun kon. Kata semayang ni lagi biasa. Yang 8 rekaan, yang 20 rekaan. Terus orangnya mantai gaji ke bicah belah lah. Idonya lain Bandung Taban. So yang ikut 20, silakan. Yang pegang 8, silakan. Wih, nak pakai tapi rara tu. Letak musuh dan orang yang ingin kita orang pakai. Yang Kristian kata ibu Kristian tayo, awak komunis ibu komunis tayo, awak yang nak percaya agama lagi LBJT macam-macam yang pengaruh demi tayo orang yang narkoba letak buat yang payah tu selain Islam. Tapi kita tanya orangnya baduh kada tak apa klok-klok tapi tu gara-gara yang cabang-cabang. Kan pokok akidah haji. Kan yang penting jadi letak buat memang. Letak buat. Maka haji dia fikir lu menyegubernur hendak cocok. Air tu fikir. Baik. Awaknya yang bangun. Dia tanya yang penting berken masyarakat apa buat set. Masyarakat apa buat set. Maksudnya Islamnya, syariatnya, kita berjalankan. Jadi betul di dunia kita yang betul, yang terima lipa tu, akhirat yang tengok, alhamdulillah. InsyaAllah dia terima. Satu-satunya kita yang tidak ada zaman dulu, inilah lembaga Wali Nanggro. Dan kalau lembaga Wali Nanggro ini betul-betul kita jalankan, insya-Allah kita bisa, artinya banyak yang dapat kita berbuat. Terutama sekali ini syariat Islam. Karena syariat Islam ini termasuk di situ saya fikir. Itu sebagai jati diri kita. Jadi di dalam lembaga Wali Nanggro inilah kita bisa laksanakan jati diri orang Aceh yang dapat kita perjuangkan di pusat dan di dunia pada umumnya. Di luar itu susah. Karena kalau di dalam gubernuran misalnya di dalam tidak ada. Ini kan perpanjangan tangan dari pusat. Mereka yang penting pusat Jakarta. Kalau dalam lembaga Wali Nanggro kita bisa katakan Aceh lembu isa awak tengok.
kepentingan Aceh lembu itara tengok. Ia je pusat dunia tino oleh Aceh. Pakai je kita hanya buat urus Aceh. Mesti kita mikir lagi kan. Ya agama Islamnya agama orang Aceh. Mesti dah perjuangkan. Jadi Bandung je dah perjuangkan seperti itu. Dari lembaga Wali Nangrau. Nyan tidak nampak dah muka. Lagi misinya Sabah ketimauannya. Bagi bayi Jogja je. Ganyan Sultan, ganyan perken Wali Nangrau, ganyan gubernur. Berbeda dia. Tanya udah baik. Kalau perang Indonesia nya tak tanya apa sih. Nyo Jakarta nya payah pindah ke Aceh. Bagi dah kena mana. Jadi tekala Asawaji itu luar biasa ni tekala. Yang kalian baca. With full power. Dengan sepenuh segala kekuasaan penuh. Full power. To enter into agreement on behalf of the government of the state of Aceh Sumatra untuk tamang adi pegat Bandung perundingan atenan pemerintah negara Aceh Sumatra. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika dan Suburdani, Serambion TV. Berken kerjasama menuyan commitments made by our ambassador. Yang dipegat di ambassador kamu, yang loan macam ni. We made by our ambassador extraordinary and minister plenipotentiary on behalf of the state of Aceh Sumatra.